Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi natawassal bil hababah wal batulil mustatabah wan nabiyyu thumma sahabah fa'asa dakwah mujabah. Amma ba'du. Segenap konsentrasi hati kita dan seluruh gerak jasad kita, marilah kita dedikasikan ke dalam suatu wadah ketaatan untuk merealisasikan rasa puji syukur kepada Sang Muharrik, yakni Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurahkan kepada pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana alkohol, mana teh botol, mana arak dan mana teh kotak, serta mana meja pengajian dan mana meja perjudian, yakni ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Habibana wa nabiyana wa safi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia sedang giat-giatnya menggemakan revolusi di berbagai bidang. Hal ini dicetuskan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno pada pertengahan 1957 yang bertujuan agar negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam aspek politik, mandiri dalam hal ekonomi, berkarakter dalam sosial budaya. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memaparkan sebuah syarahan yang berkenaan dengan tema meningkatkan aksi, kreasi, potensi generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, yang dijelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 1-11 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdudin nari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله العظيم. Yang artinya, hamba berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Demi langit yang penuh bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi saksi dan apa yang disaksikan, kehancuran menimpa para penghuni parit. Api yang dipenuhi dengan bahan bakar tatkala mereka duduk di situ. Dan mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukmin. Dan tiada mereka menyiksa orang-orang mukmin kecuali hanya karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Puji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang Maha Saksi atas segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan, lalu mereka tak bertobat, mereka mendapat siksa neraka, dan mereka mendapatkan siksaan yang menghanguskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka mendapatkan surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Itulah keberhasilan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. mengawali surat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua ayat kauniyahnya yang menakjubkan sebagai bukti kemahakuasaannya, yaitu langit dan gugusan bintang. Serta Allah bersumpah dengan perkara yang gaib yang pasti datang, yaitu hari yang dijanjikan, serta saksi yang menyaksikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tersirat dan tersurat dalam surat Al-Buruj ini. Kenapa demikian? Karena Surat ini berkisah tentang Ashabul Ukhdud, kaum pembuat parit api yang membakar kaum mukminin, pimpinan adalah zalim Zunwas di Najran Yaman. Berkisah pula para pemuda yang teguh memegang keimanannya. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsirnya menjelaskan hikmah dari surat Al-Buruj ini adalah Untuk meneguhkan hati seorang mukmin, Janji Allah terhadap orang soleh, anjuran untuk bersabar dan bersungguh-sungguh jalan Allah, serta ancaman bagi orang-orang kafir. Seharusnya pemuda yang menjadi aktor terjadinya tragedi Uhud menjadi pemacu dan pemicu kita sebagai generasi muda. Sebagai penerus pahlawan dan pelanjut estafeta kepemimpinan, serta cita-cita dan harapan para pejuang kemerdekaan. Syekh Syuhaib dalam hadis yang panjang meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim nomor 3005. namanya boleh saya tidak viral. Dan tidak tenar. Rasulullah hanya memanggilnya dengan sebutan gulam atau anak muda, tapi aksinya nyata memegang keimanan. Kita jadi pemuda jangan bangga dengan namanya saja, karena di pundak kita menuruh harapan yang sangat besar, yakni syubbanul yaum rijalul ghaddi. Young today is leaders tomorrow. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita ambil
suri tauladan dari sahabat Rasul yakni Utsman bin Zaid. Pada usia 18 tahun beliau diperintah untuk memimpin pasukan perang yang di dalamnya ada sahabat-sahabat ternama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dengan berhasil gemilang dia mengalahkan tentara Romawi. Nah, kita jadi pemuda bisa mengambil hikmah dari Ashabul Ukhdud dan sahabat Rasul. Kita jadi pemuda jangan sampai kalah, apalagi ketinggalan semangat untuk menjadi pemuda yang aktif, religius, mempunyai aksi, kreasi yang memotivasi apalagi berpotensi untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia yang maju. Indonesia yang bergengsi. Indonesia yang berprestasi dan mandiri. Ada beberapa cara untuk mengisi kemerdekaan, yaitu ikut andil dalam bermasyarakat, saling bertoleransi satu sama lain. Hal-hal yang menyangkut kepada kita selaku pemuda adalah menebarkan hal-hal positif yang akan mengharumkan negeri ini, Yaitu berpendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang mempunyai negara yang kaya akan bangsa, yang kaya akan kesenian dan kebudayaan, kita harus mencintai budaya sendiri agar bisa menjadi anak muda yang memajukan bangsa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila orang Arab bertemu dengan orang Arab mengatakan, kaifa haluk? Orang Inggris bila bertemu dengan orang Inggris say how are you? Orang Sunda bertemu dengan orang Sunda mengatakan kumaha daramang, dan orang Islam bertemu dengan orang Islam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.